Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, semangat bermanfaat dari kami Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Apa kabar nih Bapak Ibu? Nggak ada bapak-bapaknya ya? Ibu-ibu semua ya? Ya udah, nggak apa-apa. Apa kabar Ibu semua? Keadaannya hari ini, di pagi hari ini sehat ya? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jadi kita di sini bisa saling berkumpul, bercerita, mendengarkan informasi kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Baik, sebelum kita mulai, di sini saya Hardianti akan membawakan Posyandu Lansia Online ini ke depan di bulan September ini dengan temanya beser dan ngompol pada lansia. Oke, menarik bukan nih materinya ya? Di sini juga telah hadir narasumber kita pada pagi hari ini, ada Dr. Nanda yang nanti akan menyampaikan informasi kesehatan. Kita sapa dulu yuk Dr. Nanda. Halo dok, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu-ibu. Baik, nih dok. Jadi di sini udah ada kader lansia dari Posyandu Lansia dan Posbindu juga. Terus juga ada warga lansia nanti yang ingin mungkin bertanya-tanya sama dokter ya tentang kesehatan gitu. Sebelum kita mulai, kita biar pagi ini bersemangat, kita awali dengan gimana dengan lagu Indonesia Raya, oke? Kita nyanyikan lagu bersama-sama Indonesia Raya ya. Ibu udah bisa suara kedengaran nggak? Tapi saya. Oke, Indonesia Raya. Yang mau nyanyi silahkan ya, nyanyi bareng-bareng kita di sini ya, lagu Indonesia Raya. Ya, Bang. Itulah gitu. Yang sini. Oke, baik. Terima kasih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang bersama-sama ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan nyanyi lagu Mars Lansia ya. Sudah pada hafal kan di sini lagu Mars Lansia ya? Oke.
Suaranya nggak ada. Suaranya kedengeran. Lainnya kan. Ntar bisa ini yang kotak nih. Tulis itu. Suaranya tidak Ikuti ini kayak bareng main. Oke, bagus, luar biasa, semangat semuanya. Gak apa-apa ya, mohon maaf nih walaupun agak terputus-putus, tapi semangatnya nggak putus ya untuk kader-kader yang warga lansia di Johar Baru. Iya, mohon maaf suaranya kurang jelas ya. Oke, karena internet mungkin ya. Oke, biar tambah semangat. Iya, nggak apa-apa. Tapi nenek-nenek sehat dan bersemangat. Oke. Amin. Kita lanjutkan biar pagi ini tambah bersemangat lagi dengan senam ya. Ayo, senam. Kita senam bareng-bareng ya. Siap semuanya untuk senam? Oke, nyalain kameranya dong biar saya bisa melihat ibu-ibu nih. Ibu-ibu, nenek-nenek, oma-oma pagi-pagi ini. Nyalain kameranya, kita mau senam bareng. Oke, yuk kita senam bareng yuk. Ayo, semangat, jangan lupa senyum kayak ibu yang di depan ini nih. Nah, nih, jangan maklum dengan pikun. Oke, senyum, jangan lupa senyum. Yuk, tangannya digerakkan. Ayo, tangannya digerakkan. Gerakan tembak. Gerakan tembak, pistol. Kiri. Iya, tahu. Kiri, kanan. Oke. Ayo, jangan lupa senyum. Ayo, sekarang dipercepat gerakan tembaknya. Cepat gerakan tembaknya. Ayo, cepat gerakan tembaknya. Oke. Ayo, kiri, kanan. Ayo. Yuk, sekarang ganti gayanya. Telapak tangannya ditemukan. Oke, jangan lupa senyum. Ayo, biar tambah semangat. Oke. Dipukul-pukul tangannya sampai ke bahu biar nggak pegel-pegel. Ayo, dari kiri dipukul-pukul tangannya, gantian ke sebelah kanan biar nggak pegel. Yuk, kelingking jempol, kelingking jempol, kelingking jempol. Ayo, kelingking jempol,
Ayo, jangan kalah sama ibu yang digambar. Iya, sekalian Sultan. Ayo, linking jempol. Ikutin ibu yang di video. Linking jempol. Iya, linking jempol. Linking jempol. Iya, ayo, semakin cepat sekarang gerakannya. Linking jempolnya. Tepuk tangan. Sekarang tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Jempol susah. Sekarang jempolnya dipertemukan. Oke. Linking jempol. Linking jempol. Ya, diputar sekarang. Linking jempol. Oke, bagus. Ayo, pada semangat ikutan senamnya. Ayo, ikut senamnya. Tambah semangat. Dua, satu, dua, satu. Arahin ke mata. Dua, satu, dua, satu. Oke, dua, satu. Oke, dua, satu, dua, satu. Dua, satu. Dua, satu. Oke. Dua, satu. Pukul-pukul sekarang tangannya, dipukul-pukul dari kiri ke kanan. Satu, dua, Biar nggak satu, pegel. dua, satu, dua, satu. Oke, terima kasih semuanya. Mantap nih, tambah semangat ya kita pagi ini ya. Oke. Karena hari ini bulan September sebagai biar nggak ngos-ngosan, masih ngos-ngosan kan tadi habis pada senam ya. Kita pendinginan ya. Pendinginan dengan menyanyikan lagu bulan September, September ceria. Oke, yang bisa nyanyi lagu nyanyinya bareng-bareng kita ya. September ceria. Asik, kita nyanyi bareng-bareng ya. Biar nggak masih ngos-ngosan. Biar nggak ngos-ngosan lagi, karena tadi habis senam lagu September ceria. Oke, gimana nih Mas Operator? Lagu September cerianya sudah ada? Bentar ya. Lagu September ceria sudah dikirim lagunya. Oke, yuk nyanyi yuk bareng-bareng. Ujung kemarau panjang yang gersang dan menyakitkan, kau datang menghantar berjuta kesejukan. Kasih, kau beri udara untuk nafasku, kau beri warna bagi kelabu jiwaku. Butiran hujan mengusik bumi yang semu, kau hadir di sini di batas kerinduanku. Kasih, kasih tak
terbersih isyarat matamu. Kasih kasih bak sepi di sanubariku, kau bawa deku berlari dalam asmara yang menjamba bahagia. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersama. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersama. Oke, terima kasih. Ya, walaupun putus-putus nggak apa-apa ya. Yang penting tetap semangat. Diawali dengan tadi Indonesia Raya, Mars Lansia, terus senam, terus terakhir kita nyanyi bersama-sama September Ceria. Biar September kita ini makin ceria. Dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru telah menghadirkan narasumber nih langsung Dr. Nanda akan menyampaikan informasi kesehatan tentang beser dan ngompol pada lansia. Saya mau tanya dulu di sini, ada nggak lansianya ataupun ibu kader ataupun punya pengalaman yang mengalami beser atau ngompol? Coba siapa di sini yang mau berbagi cerita? Nggak ada. Ada nggak? Oke, ya udah. Kalaupun nggak ada, nanti bisa dijadikan informasi kesehatan dan akan diberikan oleh Dokter Nanda ya. Jadi kalau misalnya kita bertemu orang ataupun mengalami sendiri permasalahan tentang beser, sering kencing gitu ya, ataupun sering ngompol gitu, nanti akan dijelaskan sama Dokter Nanda. Dokter Nanda ini adalah dokter umum di Puskesmas Kecamatan Johar Baru yang di Mardani. Jadi mungkin nanti kalau ada yang berobat ke puskesmas, mungkin nanti akan bertemu juga sama Dokter Nanda gitu ya. Kita sambut dan kita sapa yuk Dokter Nanda. Yuk Dok, silahkan Dok. Halo Dok, udah siap nih untuk ngasih paparan informasi kepada kader, kepada warga lansia di Johar Baru ya Dok? Oke, kepada Dokter Nanda, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Ibu-Ibu semuanya. Pagi. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya Ibu-Ibu ya. Amin. Saya dari tadi menyimak dan mengikuti, senang sekali rasanya bisa bergabung di Posyandu Lansia Online hari ini karena semuanya sudah menampakkan semangatnya dari mulai tadi nyanyi lagu Indonesia Raya, kemudian menyanyikan Mars Lansia, dan yang terakhir menyanyikan lagu September Ceria. Wah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan ceria ya hari ini ya. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dr. Nanda, saya bertugas di Puskesmas Kecamatan Johar Baru sebagai dokter umum.
Di sini hari ini izinkan saya untuk sharing mengenai masalah mengompol atau beser yang banyak terjadi pada lansia. Hari ini saya inginnya diskusi dengan ibu-ibu, apa kalau memang nanti ada yang punya masalah atau mungkin ada yang pernah diskusi di sini. Sebelumnya mungkin nanti saya akan membuka dulu dengan sedikit materi, selanjutnya kita akan bertanya jawab dan diskusi ya. Sebentar, saya izin share screen dulu. Apa sudah terlihat? Sudah. Ya, bisa terlihat ya? Ya. Baik, jadi hari ini kita akan sharing diskusi mengenai beser atau mengompol pada lansia. Tadi saya sudah perkenalan ya. Nah, sebelum kita membahas apa itu beser atau mengompol, karena di sini adalah posyandu lansia, maka kita harus tahu siapa sih lansia itu, gitu ya. Menurut WHO, lansia itu adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas, yang merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki fase yang terakhir di kehidupannya. Jadi di kehidupan itu banyak fase dan lansia merupakan fase yang terakhir. Nah, kelompok yang dikategorikan lansia ini biasanya akan terjadi suatu proses namanya aging proses atau proses penuaan. Walaupun sudah terjadi negara itu tidak serta-merta membiarkan begitu saja. Negara inginnya bahwa lansia di Indonesia ini khususnya itu tetap sehat, tetap bugar, tetap berproduktif dalam menjalani kehidupannya seperti itu. Sesuai dengan tadi ya yang ada di Mars Lansia ya, hidup bermutu dan berkualitas. Bukan hanya yang muda tapi lansia juga seperti itu. Dalam peraturan Menteri Kesehatan di SPM nomor 4 tahun 2019 dikatakan bahwa fasilitas kesehatan seperti puskesmas itu wajib memberikan pelayanan kesehatan pada lansia sesuai standar. Targetnya harus 100%. Jadi, semua lansia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan sesuai standar ini apa saja? Itu yang pertama adalah upaya promotif. Upaya promotif itu contohnya ya seperti ini, diadakannya edukasi, forum-forum edukasi, penyuluhan untuk para lansia agar informasi kesehatan agar lansia mendapatkan informasi kesehatan. Kemudian yang kedua adalah preventif, usaha preventif, yaitu dilakukannya screening kesehatan pada lansia, bukan hanya screening masalah-masalah fisik seperti pemeriksaan gula darah, tensi, dan yang lain, tapi juga screening masalah mental. Kemudian yang ketiga ada kegiatan kuratif atau pengobatan dan rehabilitatif atau istilahnya perawatan lanjutan seperti itu. Nah, karena lansia ini menjalani proses yaitu proses aging atau proses penuaan, pasti fungsi dari organ tubuhnya itu tidak akan seperti pada saat usia muda ya, karena mengalami proses penuaan yang itu adalah hal-hal yang sangat wajar. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa walaupun sudah mengalami proses penuaan, fungsi-fungsi organnya masih bisa dipertahankan sesuai dengan pada saat masih muda. Nah, selanjutnya tadi kan kita sesuai judulnya itu adalah mengompol ya atau beser. Dalam bahasa kedokteran, mengompol atau beser itu disebut dengan inkontinensia urin. Apa sih inkontinensia urin itu? Inkontinensia urin ini adalah keluarnya urin atau buang air kecil secara tidak terkendali
sehingga menimbulkan masalah fisik seperti terjatuh ataupun luka dekubitus, dan juga masalah psikososial seperti hygiene atau kebersihan diri, lalu dapat menjadi isolasi sosial dan depresi, serta mengakibatkan penurunan kualitas hidup. Jadi inkontinensia urin ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya kita sendiri tidak bisa mencegahnya ya, tidak bisa mengendalikannya karena memang dia keluar buang air kecilnya secara tidak terkendali. Nah, kadang-kadang banyak yang mengabaikan ini karena merasa bahwa ini adalah masalah yang malu ya, kita malu untuk menceritakannya karena adalah karena tidak nyaman. Nah, kalau misalnya ini dibiarkan, itu banyak masalah-masalah yang timbul. Bukan hanya masalah fisik yang tadi, tapi juga bisa masalah psikososial, seperti yaitu tadi, kebersihan diri tidak terjaga, kemudian akhirnya kalau misalnya kita kebersihan tidak terjaga kan, akhirnya nggak nyaman untuk bergabung atau bersosialisasi dengan orang lain, sehingga lama-lama menimbulkan gejala-gejala psikologi yang akan menurunkan kualitas hidup, seperti itu. Nah, pada lansia memang sekitar 50% usia lanjut di instalasi perawatan kronis dan 11-30% di masyarakat mengalami inkontinensia urin. Jadi ternyata banyak lanjut usia yang mengalami inkontinensia urin atau mengompol ini. Kejadiannya itu meningkat seiring dengan peningkatan umurnya. Biasanya inkontinensia urin atau mengompol ini banyak dialami oleh wanita dibandingkan pria, karena banyak proses-proses di dalam hidup wanita yang membuat terjadi ini. Perbandingannya adalah 1,5 dibanding 1, jadi 1,5 kali lebih banyak dibandingkan pria. Nah, siapa yang beresiko? Untuk yang beresiko sebenarnya inkontinensia urin ini bisa dialami oleh siapa saja, bukan hanya usia lanjut, tapi juga dari usia muda. Cuman memang yang lebih beresiko adalah usia tua yang tadi karena ada proses aging tadi. Kemudian jenis kelamin perempuan dengan berat badan yang besar, atau riwayat pengangkatan rahim, atau infeksi di saluran kemih, atau riwayat melahirkan normal dengan jumlah anak yang banyak, biasanya lebih dari 3, itu resikonya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang melahirkan kurang dari 3 anak. Lalu pada usia lanjut dengan gangguan-gangguan lain seperti dengan riwayat stroke, dengan gangguan depresi, dengan penyakit-penyakit yang lain, dengan penyakit batuk yang lama atau penyakit kronik, lalu ada gangguan mobilitas seperti pasien-pasien stroke dan yang lain seperti itu. Ya, sebelum kita mengetahui bagaimana sih proses inkontinensia urin atau mengompol ini, kita harus tahu dulu proses normalnya berkemih itu seperti apa. Jadi proses berkemih atau proses buang air kecil kita itu diatur oleh 2 sistem saraf, yaitu sistem saraf yang secara sadar dan secara tidak sadar. Di sini ini adalah gambar kandung kemih, ya. Ini adalah gambar kandung kemih. Kandung kemih ini terdiri dari otot-otot. Lalu otot yang mengatur adalah namanya otot detrusor sekitar kandung kemih. Lalu yang bagian bawah adalah namanya sphincter, otot sphincter. Lalu diatur lagi dengan otot pada panggul bawah. Otot dasar panggul namanya, yang ini yang warna merah. Nah, ketika urin masuk ke dalam kandung kemih, si otot namanya otot detrusor di sini ini mengalami relaksasi, yaitu membuka. Dia membuka dulu, tapi otot yang di bawah ini menutup. Dia mencegah agar urinnya keluar. Dan otot dasar panggul juga menutup. Seperti itu. Lama-lama urin bertambah, tapi tetap sama otot detrusornya
merelaksasi atau membuka, sedangkan otot sphincter yang di bawah sini dan otot dasar panggulnya juga tetap berkontraksi. Setelah sudah penuh, tubuh memberikan kandung kemih memberikan sinyal kepada tubuh bahwa ini sudah ada rasa sensasi untuk ingin buang air kecil, seperti itu. Nah, ketika kita buang air kecil, maka otot detrusornya yang di sekitar kandung kemih ini, dia berkontraksi untuk mengeluarkan urin, otot sfinkternya berelaksasi, dan otot dasar panggulnya berelaksasi sehingga urinnya keluar. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah proses berkemih yang normal. Nah, oke, setelah kita mengetahui proses berkemih normal, lalu sebenarnya apa sih penyebabnya bisa inkontinensia urin atau mengompol itu? Yang paling banyak itu adalah adanya gangguan di otot dasar panggul. Yang kedua, ada kebiasaan mengejan yang salah. Lalu ada infeksi di saluran kemih, dan bisa juga karena penggunaan obat-obatan jangka panjang. Inkontinensia urin yang terjadi itu juga bisa karena dibagi dua, yaitu ada yang temporari atau hanya sementara, dan ada juga yang tidak yang jangka panjang atau tidak bisa kembali. Yang temporari itu tadi penyebabnya karena ada infeksi saluran kemih, gitu. Kalau misalnya yang persisten atau yang lama itu bisa disebabkan karena memang ada gangguan dari waktu lahir ya, cacat bawaan, atau mungkin ada gangguan di sistem sarafnya dan seperti itu. Nah, jadi tipe mengompol ataupun inkontinensia urin ini ada beberapa macam yang ternyata penyebabnya juga macam-macam, gitu ya. Ada yang tipenya fisiologi, ada yang stres, urgensi, overflow, dan mix. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, ini yang pertama adalah jenis tipe overflow. Tipe overflow itu di mana terasa keinginan kuat untuk berkemih, namun air seni yang keluar hanya sedikit, disertai dengan urin yang menetes tapi tanpa kendali. Ya, ini adalah tipe overflow yang paling kiri. Ini adalah ketidakmampuan untuk mengosongkan kandung kemih. Biasanya kenapa? Biasanya karena ada sumbatan di saluran kemih, seperti pada pasien-pasien yang mengalami gangguan prostat. Itu jadi fungsinya masih normal, cuman karena ada sumbatan, jadi dia tidak bisa mengosongkan kandung kemih secara sempurna karena ada sumbatan. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika buang air kecil, dia nggak tuntas. Lama-lama menetes, tes seperti itu. Biasanya dialami oleh pasien-pasien dengan gangguan prostat. Bisa juga dengan penggunaan obat nyeri jangka panjang. Ini juga ada efeknya, tapi biasanya jarang. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar dong. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe stres. Tipe stres itu di mana urin yang keluar ketika adanya tekanan di dalam perut yang meningkat. Misalnya pada saat pasien batuk lama. Karena batuk lama terus otomatis tekanan di dalam perut meningkat. Atau mungkin pada saat bersin atau tertawa. Atau biasanya pada pasien-pasien yang yang ada riwayat mengangkat berat, mungkin pekerjaannya adalah mengangkat berat yang seperti itu sehingga menimbulkan tekanan yang di dalam perut itu meningkat. Contohnya biasanya pada pasien-pasien yang batuk lama atau pasien-pasien yang punya riwayat pekerjaan, mungkin pekerjaannya berat, mengangkat berat, atau pada ibu hamil atau pada perempuan-perempuan yang sudah hamil berkali-kali.
Otomatis kan berarti beban di perutnya meningkat ya. Ini adalah tipe stres. Jadi peningkatan tekanan di dalam perut yang menyebabkan akhirnya sering buang air kecil. Gitu, tidak bisa ditahan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tipe urgensi. Tipe urgensi ini adalah dorongan yang kuat untuk buang air kecil yang mendadak sehingga ketika sebelum sampai ke toilet dia sudah keluar duluan. Biasanya ini pada pasien-pasien yang mengalami infeksi saluran kemih atau pasien-pasien stroke yang memang karena ada gangguan di sarafnya. Jadi memang dia ada gangguan di neurologisnya seperti itu. Karena memang persyarafannya tadi kan saya bilang bahwa berkemih itu diatur oleh dua saraf ya, ada saraf yang secara sadar dan tidak sadar. Nah, itu ada gangguan sehingga menimbulkan sering buang air kecil. Tipe keempat adalah tipe fungsional atau fisiologis. Ini adalah ketidakmampuan untuk buang air kecil karena masalah fisiologis atau cacat walaupun memiliki dorongan yang normal untuk buang air kecil. Ini biasanya pada pasien-pasien yang memang cacat bawaan. Dan yang terakhir adalah tipe campuran. Tipe campuran ini bisa karena memang pasiennya ada gangguan, memang sudah ada gangguan kayak perempuan, sudah hamil, terus ternyata memang ada batuk kronis seperti itu. Itu jadi ada campuran antara tipe-tipe seperti itu. Gitu. Nah, jadi kapan sih harus diperiksakan kalau misalnya saya punya gejala mengompol ini gitu ya. Jadi balik lagi ya, mengompol atau inkontinensia urin ini bukan sebuah penyakit tapi hanya sebuah gejala. Sama seperti kita sakit kepala. Sakit kepala itu hanya sebuah gejala. Penyebabnya apa? Kita harus cari tahu gitu ya. Sama seperti kasus inkontinensia urin ini. Ini hanya gejala, kok saya sering buang air kecil yang tidak bisa terkendali gitu. Apa penyebabnya ini harus dicari tahu. Kapan kita harus periksa? Jadi gini, kadang-kadang kita menganggap bahwa ini adalah hal yang biasa dan diabaikan. Padahal ketika kita sudah mengalami gejala tersebut dan mendapatkan penanganan sedini mungkin, ini bisa mencegah kondisinya menjadi semakin parah gitu. Jadi kalau misalnya memang ada yang merasa gejala seperti ini, segera periksakan, tidak usah tunggu lama seperti itu. Karena kita harus tahu apa sih penyebabnya, seperti itu. Nah, bagaimana penanganannya? Penanganannya tergantung dari penyebabnya ya. Kalau memang ternyata penyebabnya adalah lemahnya otot dasar panggul ya karena tadi ya proses penuaan atau mungkin proses melahirkan lebih dari 3 kali pada perempuan atau proses kehamilan, yaitu bisa kita lakukan namanya bladder training atau latihan untuk menguatkan kandung kemih dan latihan untuk memperkuat otot dasar panggul. Tapi kalau ternyata memang penyebabnya adalah penyakit-penyakit seperti stroke atau mungkin penyakit lain yang mungkin sudah tidak bisa diatasi lagi ya, kita bisa bantu dengan penggunaan Pampers atau menggunakan P-spot atau mungkin penggunaan kateter. Kalau misalnya penyebabnya adalah sumbatan yang tadi seperti pasien-pasien prostat, ya berarti penyebab prostatnya itu yang harus diambil biasanya dengan tindakan operasi seperti itu. Jadi penanganannya tergantung dari apa penyebabnya gitu. Nah, kalau untuk pada lansia biasanya itu kan karena penurunan fungsi organ. Penurunan fungsi organ ini biasanya karena lemahnya otot yang menyebabkan lemahnya otot dasar panggul. Nah, bagaimana caranya agar itu tidak terjadi? Di luar dengan penyebab-penyebab yang lain yang tadi, nah kita bisa latihan untuk memperkuat otot dasar panggul agar mencegah supaya tidak terjadi. Kalaupun memang sudah terjadi dan fase awal dan tidak ada penyebab lain, kita bisa juga melakukan latihan ini untuk mencegah biar tidak terlalu parah seperti itu. Berikut nanti saya akan putarkan ya dari video, saya ambil dari YouTube. Ini bisa untuk diperagakan di rumah bagaimana cara untuk memperkuat otot dasar panggul. Latihan ini bisa dilakukan
dilakukan di rumah sendiri, tapi harus melihat seberapa kemampuan kita. Jangan terlalu dipaksakan. Jadi ini ada beberapa langkah, ada 8 langkah. Nah, kalau misalnya memang kuat semuanya boleh dilakukan, tapi kalau tidak perlu semuanya diikuti seperti itu. Yang penting kita tetap latihan seperti itu ya. Mohon izin untuk di-share ya. Oke, jadi kita mau latihan senam ya, Dok ya? Senam otot panggul ya. Oke, ibu-ibu semua kita mau latihan otot panggulnya. Boleh ibu-ibunya untuk duduk ya. Posisinya duduk. Oke, kita siap-siap dulu ya. Posisinya duduk. Oke. Boleh kita siap-siap untuk senam bareng. Melatih otot panggul. Mohon izin mungkin untuk di detik 30 aja. Langsung dicepetin. Ya, ini kebetulan saya ambil videonya dari YouTube. Ini mudah-mudahan bisa membantu ya. Silahkan disimak. Pada lansia untuk duduk bersila. Kemudian lakukan latihan menarik nafas lewat hidung dan tahan selama 5 detik. Hembuskan lewat mulut seperti meniup balon. Secara perlahan-lahan, lakukan dengan rileks sebanyak 5 kali. Langkah yang kedua, ajarkan pada lansia gerakan pinggul ke depan dan ajarkan pada lansia gerakan pinggul ke belakang sebanyak 5 kali. Ini adalah latihan untuk panggulnya. Pinggulnya diarahkan ke depan, ke belakang sebanyak Ketiga, ajarkan pada lansia gerakan pinggul ke kanan dan ajarkan pada lansia gerakan pinggul ke kiri sebanyak 5 kali. Ya, selanjutnya adalah menggerakkan pinggul ke kanan dan ke kiri sebanyak 5 kali hitungan. Keempat, ajarkan pada lansia untuk menarik atau menjepit bokongnya. Lakukan perlahan dengan kuat, tahan selama 5 detik. Terasa jika dipegang dengan tangan, daerah perut terasa tegang. Kelima, posisikan lansia untuk berbaring, ajarkan untuk mengangkat kaki ke atas, tahan selama 5 detik, lakukan pada kaki kanan dan kiri secara bergantian sebanyak 5 kali. Izin videonya tidak nampak, hanya suara saja yang nampak. Iya, videonya ya itu kelihatan, Dok. Nah, oke. Yuk, boleh. Oke, lanjut. Keenam, posisi masih berbaring, ajarkan kepada lansia untuk mengayun 2 kaki, yaitu kaki kanan dan kaki kiri seperti mengayuh sepeda. Lakukan sebanyak 5 kali. Ketujuh, anjurkan lansia posisi seperti merangkak, kemudian angkat salah satu kaki ke belakang, lalu tahan selama 5 detik. Lakukan pada kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian. Lakukan sebanyak 5 kali.
Langkah yang kedelapan, kembalikan posisi lansia seperti semula, yaitu posisi duduk dan bersila. Kemudian lakukan untuk menarik nafas lewat hidung, tahan selama 5 detik, hembuskan lewat mulut secara perlahan-lahan, lakukan dengan rileks sebanyak 5 kali. Ya, itu adalah 8 langkah untuk memperkuat otot dasar panggul atau kita sebut biasanya sebagai senam Kegel. Senam Kegel ini biasanya nggak hanya buat lansia aja, bisa untuk semua umur, cuman untuk lansia harus disesuaikan sesuai dengan kemampuan. Yang pertama agak berat adalah ya dok, kalau untuk lansia ya. Untuk angkat-angkat kaki gitu, berbaring angkat kaki agak berat ya dok ya. Iya, makanya nanti ini adalah beberapa langkah, jadi nggak mesti harus semuanya dilaksanakan. Yang mana yang kuat itu boleh dilakukan. Misalnya kayak tadi, menggerakkan pinggul ke kanan ke kiri, mungkin bisa. Lalu habis itu latihan menjepit Berbaring, paha, angkat kaki. ya. Untuk berbaring mungkin kalau nggak kuat 5 ya boleh 2 kali atau 3 kali cukup. Mengayuh sepeda misalnya 2 atau 3 kali hitungan saja cukup seperti itu. Jadi memang disesuaikan saja dengan kemampuan masing-masing gitu. Tapi ini adalah beberapa contoh. Sebenarnya masih banyak contoh gerakannya. Mungkin nanti bisa dicari-cari di YouTube atau apa. Tapi ini adalah gerakan-gerakan dasar yang bisa jadi acuan untuk membantu. Kalau misalnya memang sudah ada yang merasa, oh kok saya ada gejala kayak gitu ya, udah mulai sering kayak ngompol gitu, tapi masih malu buat mau periksa mungkin ya, boleh dilakukan ini. Tapi saran saya kalau memang misalnya sudah ada gejala mengompol atau beser, ya lebih baik periksa dulu ya, karena kita harus tahu apa penyebabnya. Karena beda penyebab akan beda penanganan, seperti itu. Itu saja mungkin dari saya, sekian. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi dengan sesi diskusi. Saya kembalikan kepada Mbak Hardianti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dokter Nanda. Wah, Dok, nih informasinya penting banget ya ternyata buat lansia nih, gitu. Jadi kita tahu dan paham bahwa ngompol dan beser itu tuh harus segera ditindaklanjutin ya, dan senam Kegel ini tuh bisa sebagai pencegahan gitu ya. Oke, baik. Dari ibu-ibu ataupun lansia di wilayah Johar Baru, baik kadernya maupun lansianya, warga lansia di Johar Baru, ada yang ingin bertanya langsung sama Dokter Nanda, boleh terkait dengan informasi yang telah diberikan tadi tentang ngompol ataupun mau diskusi tentang kesehatan, dipersilahkan. Boleh lewat kolom komentar di sini, di chat, atau mau langsung tanya langsung sama Dokter Nandanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Bu Cici. Oh, Bu Cici dari Kampung Rawa. Ayo Bu, mau nanya apa sama Dokter Nanda? Iya. Mau nanya ini itu gerakannya berapa menit? Berapa menit lamanya Beneng? Oke, berapa menit waktunya ya? Oke. Ini Dok, ada yang tanya Dok dari hitungannya berapa menit gitu. Hitungannya berapa menit? Oke, terima kasih. Ada lagi Bu Cici yang mau ditanyakan sama Dokter Nanda? Udah, itu aja. Oke, dipersilakan Dok. Berapa sih Dok durasinya, waktunya untuk melakukan senam ini Dok? Iya Ibu, jadi yang tadi sudah saya share sebelumnya bahwa untuk gerakan senam ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya Bu ya.
Untuk anjurannya sih tadi 5 kali hitungan di setiap gerakan. Misalnya kita menggerakkan panggul ke kanan itu 5 hitungan, panggul ke kiri 5 hitungan, panggul ke depan 5 hitungan seperti itu. Cuman ya tadi balik lagi dengan kemampuan masing-masing. Kalau memang ternyata nggak sanggup 5 hitungan ya boleh dengan 2 atau 3 hitungan saja cukup. Yang penting kita setidaknya melatih ototnya seperti itu. Nah, nanti lama-lama kalau misalnya udah sering latihan kan biasanya ototnya sudah semakin kuat tuh. Nah, itu boleh ditambah hitungannya bertahap. Gitu. Misalnya jadi hari ini cuma sanggup 2 hitungan ya nggak apa-apa 2 hitungan. Nanti selanjutnya ditambah lagi menjadi 3 hitungan, berikutnya jadi 4 hitungan seperti itu. Itu Ibu. Ibu Cici ini ada pengalaman nggak Bu? Kira-kira mungkin dari Ibu sendiri atau mungkin keluarga atau mungkin warga di sekitar, apa ada yang pernah mengalami beser atau ngompol ini, Bu? Saya boleh tanya, Dok? Bentar dulu, Bu, bentar. Bu Cici dulu, kita ke Bu Cici dulu ya, Bu. Halo, Bu Cici. Bu Cici, masih di sana? Bilang. Oke, ya udah. Semoga tadi bisa menjawab ya. Jadi aturan waktunya itu tergantung kepada kemampuan masing-masing ya, tidak bisa dipaksakan. Boleh dilakukan 5 kali ataupun secara bertahap. Hari ini misal dua kali aja, besoknya 10 kali 3. boleh nggak? Boleh kalau kuat ibunya. Oke. Oke, semoga bisa menjawab ya Bu Cici ya. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Siapa tuh tadi yang ingin bertanya sama Dokter Nanda? Ibu Nona, kader lansia dari RW 8, Dok. Oke, dipersilakan Ibu Nona. Ya, ini sih umum aja ya kan kalau kita lagi boleh. kumpul gitu ya. Terus kita ketawa kan, ketawa yang geli banget itu beser gitu. Itu awal gejala dari kebeseran apa lumrah itu, Dok? Ketawa terus kita tiba-tiba pengen ngencing yang nggak tahan gitu loh, Dok. Itu emang awal-awal kebeseran, awal ngompol apa emang lumrah aja gitu karena kita tertawa terlalu lucu lah gitu. Baik, jadi kalau misalnya ada kan dia kalau kita ketawa itu terkadang sampai ngompol gitu ya, gitu. Nah itu gimana tuh dokter? Oh iya Ibu Nona ya, terima kasih Bu. Jadi gini Bu, sebenarnya normalnya kalau kita lagi tertawa atau lagi batuk atau lagi mengejan itu tidak seperti itu gitu, karena kan tadi saya sudah jelaskan ya fungsi berkemih itu pada saat proses berkemih itu kalau misalnya si kandung kemihnya belum penuh itu ototnya itu otot sphincter dan otot dasar panggul itu akan berkontraksi sehingga tidak akan menimbulkan keluarnya urin seperti itu. Kalau misalnya ternyata pada saat kita tertawa lalu keluar urinnya, nah berarti itu harus hati-hati. Apa mungkin memang fungsi otot dasar panggulnya atau fungsi otot sphincternya memang sudah mulai turun gitu. Jadi kalau memang ada seperti itu gejala ya boleh diperiksakan atau dikonsultasikan seperti itu. Karena normalnya tidak seperti itu. Normalnya adalah ketika kita tidak melakukan proses berkemih, si otot dasar panggul dan otot sphincter itu akan berkontraksi sehingga itu tidak akan keluar seperti itu. Oh seperti itu. Makasih ya Dok. Iya Ibu. Jadi waspada ya Bu Nona ya. Oke, selanjutnya dari kolom chat ya. Ini ada yang tanya nih Dok, dari Ibu Yulia Ardi. Mengompol itu apa bisa karena punya riwayat penyakit diabetes Dok? Dipersilakan Dok. Iya, baik terima kasih Ibu Yulia. Jadi gini Bu, memang salah satu gejala penyakit diabetes itu adalah sering buang air kecil, sering haus dan sering lapar ya Bu ya, polifagi, polidipsi dan poliuri. Itu adalah memang gejala diabetes. Tapi sering mengompol ini, sering buang air kecil ini belum tentu sering mengompol gitu. Jadi kalau misalnya sering mengompol
bisa jadi itu proses diabetesnya sudah lama sehingga mengganggu fungsi saraf sehingga bisa menyebabkan inkontinensia urin seperti itu. Tapi kalau untuk apakah orang yang sering mengompol atau pasien-pasien yang sering mengompol itu punya riwayat penyakit diabetes? Ya belum tentu karena banyak penyebabnya. Tapi bisa jadi pasien yang inkontinensia urin itu adalah pasien diabetes lama yang tidak terkontrol, itu bisa gitu. Jadi memang kalau misalnya ada gejala inkontinensia urin ya tadi balik lagi kita harus periksa, harus cari tahu penyebabnya apa gitu. Bukan kemungkinan sih untuk penyebab langsungnya tidak, penyakit diabetes tidak menyebabkan mengompol secara langsung, tapi mungkin dalam jangka panjang bisa seperti itu karena penyakit diabetes bisa mengganggu sistem saraf sehingga mempengaruhi mengompol, itu bisa seperti itu. Tapi bukan penyebab langsung ya Bu ya, penyebab langsung mengompol karena penyakit diabetes itu tidak. Seperti itu. Bagaimana Bu Yuri? Bu Yuri ya? Ya, makasih dokter. Oke, semoga bisa terjawab. Oke, selanjutnya dari ibu-ibu kader atau warga lansianya udah bisa bertanya lagi kepada dokter yang ingin ditanya, dipersilahkan. Boleh lewat di kolom chat kok. Ingin banget ya. Nah, dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru ada satu hadiah nih yang akan diberikan oleh Dokter Nanda kepada peserta yang ikut di sini nih, dari yang awal udah semangat bernyanyi, senam, dan ikut informasi kesehatan penyuluhan bareng kita di sini. Nanti akan dipilih satu yang akan mendapatkan hadiah dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Nanti dokter izin dok, ya boleh dipilih, boleh nanti yang dokter lihat semangat ikutan senamnya atau semangat dalam mendengarkan penyuluhan kesehatannya, atau dari sesi tanya jawab, dipersilakan dokter pilih satu ya. Oke. Sebelum kita akhiri, apalagi atau ada yang ingin diskusi lagi nggak sama dokter Nanda? Boleh di luar dari materi ini. Ini Bu Kasmini kader lansia dari RW berapa nih? Nunjuk tangan. Ibu mau bertanya? Halo, Ibu Kasmini. Ibu mau bertanya sama Dokter Nanda? Atau Bu Kamila mau bertanya sama Dokter Nanda? Boleh nanya di luar tema ini enggak? Boleh Ibu, boleh dipersilahkan. Saya lansia tanah tinggi. Nah, dulu siapa ini namanya? Saya Bu Kamila. Oh, Bu Kamila. Oke. Lansia tanah tinggi, umur saya 65 jalan 66. Waduh, Masya Allah, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Yang saya mau tanyakan, apakah saya boleh jalan kalau pagi habis subuh tuh jalan sebanyak 4 kilo atau sampai 5 kilo gitu, boleh nggak? Oke, 4 kilo, 5 kilo berjalan kaki, boleh nggak dok? Tuh dari Bu Kamila, dipersilakan dok dijawab. Ya, terima kasih Bu Kamila. Wah, Masya Allah sekali ya Bu ya. Bu, setiap pagi ini rutin Ibu atau gimana Bu? Jalan Alhamdulillah rutin. Kalau lagi nggak ada jam senam, saya rutin jalan. Tapi kalau nggak jam senam, saya nggak jalan gitu. Soalnya saya ada jam senam tuh tiap Selasa sama Kamis, senam jantung sehat. Terus kalau di hari Sabtu senam di lapangan Banteng. Terus saya jalan kaki ke sana. Terus kalau di selain itu hari Minggu senam di RW 1 di depan Bu RW 1. Selain itu saya jalan kaki. Kadang-kadang saya sampai perjalanan sampai Jatinegara, kadang-kadang sampai Pasar Baru pulang pergi gitu. Sampai Monas gitu. Selama ini ada keluhan nggak Bu selama Ibu melakukan aktivitas fisik seperti itu? Justru itu kalau saya nggak jalan, saya kaki malah pada pegel, malamnya nggak, kurang bisa tidur, kurang nyenyak tidur saya. Tapi kalau saya jalan, enteng badan, justru enak kalau banyak jalan malahan. Baik Ibu.
Jadi gini Bu, memang anjuran aktivitas fisik atau olahraga itu dianjurkan 150 menit per minggu atau minimal 30 menit pada saat kita olahraga atau aktivitas fisik. Nah, untuk tingkat berat atau tidaknya, misalnya nih kuatnya apa, lari atau jalan atau apa, itu tergantung dengan masing-masing. Yang penting durasinya seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya saya lari terus orang udah nggak mampu, cuma saya jalan aja, jalan cepat gitu. Ya. Kalau misalnya selama ini Ibu melakukan aktivitas fisik seperti itu dan tidak ada gejala apapun, tidak ada keluhan, ya nggak masalah, karena itu berarti memang terbiasa dan istilahnya badannya sudah kuat ya untuk menyesuaikan diri untuk melakukan aktivitas fisik seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Ya cuman kalau misalnya memang capek ya jangan dipaksakan seperti itu. Karena memang anjurannya sih. Kalau capek dikit saya duduk dulu, minum dulu, ntar baru lanjutin lagi gitu jalannya. Iya boleh. Nah, Masya Allah bagus banget, ini mungkin bisa jadi inspirasi buat ibu-ibu yang lainnya di sini gitu. Jadi ibu masih kadang-kadang saya pernah jalan sampai pasar Tanah Abang dari rumah setengah 6 sampai sana jam 7 nyampe. Iya itu cukup jauh ya Bu, sudah 1,5 jam ya. Yang penting sih sebenarnya minimal itu 150 menit per minggu. Kalau misalnya mau lebih ya tergantung dengan kemampuan masing-masing. Berarti 2 jam setengah ya Dok? 150 menit per minggu itu berarti intinya 5 hari kali 30 menit. Yang dianjurkan sih seperti itu Bu, 5 kali 30 menit. Tapi itu kan minimal ya Bu ya? Ya minimal. Kalau saya minim 1 kali jalan tuh 1 jam. Saya jatahin 1 jam tuh minim. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting Ibu tidak ada keluhan. Kecuali Ibu ada keluhan setelah itu ya jangan dipaksakan gitu ya. Nggak ada. Ya kalau udah merasa capek dikit saya duduk dulu minum gitu kan, bawa air minum juga gitu. Ntar kalau udah hilang capeknya jalan lagi gitu. Iya. Boleh Bu, nggak apa-apa. Oke deh, makasih Dok. Iya Bu. Informasinya. Wah, sepertinya kita nih yang muda harus belajar nih sama Ibu Kamila. Kayaknya malu ya. Oke, siap. Tapi kan saya pengangguran, nggak bisa kayak dokter. Kalau dokter pasti nggak bisa dong. Nggak, justru kita harus, walaupun sibuk tetap harus olahraga biar bisa sampai 65 tahun nih kayak Ibu Kamila nih. Iya, betul. Alhamdulillah. Iya, masih segar ya, masih sehat, masih segar. Sehat-sehat terus ya Bu Kamila. Amin, insya Allah, amin. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Dok dari chat nih, dari Ibu Kasmini, dari Kader. Assalamualaikum dokter, saya mau nanya, usia saya 42 tahun, kalau saya kecapean sama banyak minum air teh manis, saya biasanya 3 kali sehari, pipisnya kali ya mungkin ya. Itu kalau malamnya saya tidurnya di atas. Kalau saya malam suka kebangun, langsung suka nggak kendali. Oh, kalau malam suka langsung nggak ketahan pipisnya, jadi kadang suka ngompol gitu Dok. Nah, itu gimana tuh Dok? Dipersilakan Dokter Nanda. Iya, terima kasih Bu Kasmini. Jadi ya memang itu tadi ya Bu ya, kita memang harus tahu dulu nih penyebabnya yang ngompol itu karena apa. Apakah seperti ini sering? Terus habis itu apakah setiap malam? Apakah hanya kalau minum air teh aja? Itu gimana Bu? Iya Dok, jadi kalau saya kecapean itu Dok, sampai kalau minum air teh manis gitu tuh kan malam saya tidur. Nah pas bangun itu saya mau turun itu udah kebabayan gitu Dok, udah nggak keburu ke kamar mandi tuh ewer-eweran jadi gitu Dok. Itu bagaimana ya Dok? Saya sih punya penyakit hepatitis B Dok. Ya. Baik Ibu, sepertinya ini memang harus diperiksa juga ya Bu ya, untuk tahu lebih lanjut penyebabnya apa nih kira-kira, kenapa kok seperti itu, karena memang normalnya ya seharusnya kita masih bisa menahan buang air kecil sampai sudah di luar kendali ya, baiknya sih memang diperiksakan lebih lanjut ya Bu ya. Iya Dok. Iya nanti kita. Dok.
Iya, Bu. Oke, mungkin boleh Bu Kasmini kontrol ke puskesmas terdekat yang terdaftarnya BPJS Ibu ya, biar lebih terpantau lagi. Oke, sehat-sehat ya Bu Kasmini ya. Amin. Oke. Selanjutnya ada lagi selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya sama Dokter Nanda atau mau berdiskusi tentang hal-hal lain tentang kesehatan, dipersilahkan. Saya mau nyapa deh, Bu Sukromah. Bu Sukromah, halo, ada keluarganya Bu Sukromah. Saya mau menyapa Bu Sukromah. Halo, ada Bu Sukromah, boleh dibantu keluarganya biar suaranya terdengar di sini. Bu Sukromah, masih ada Bu Sukromah? Oke, nggak ada ya. Baik, mungkin dari Bu Siti Aminah deh, boleh. Selamat pagi, Ibu. Ibu Siti Aminah, boleh dibantu keluarganya untuk menyalakan speakernya, suaranya. Ibu Siti Aminah. Oke, baik, terkendala ya ini ya. Oke deh. Ibu siapa yang mau aku sapa ya? Ibu Umi deh. Assalamualaikum Ibu Umi. Selamat pagi. Ibu Umi, bisa dibantu suaranya, dipencet speakernya. Ada keluarganya. Ibu Umi. Belum ada suaranya. Oh, dadah doang. Bu Umi. Oke deh. Sehat-sehat ya. Oke, Bu Haji, ini deh Bu Haji Tati, Bu Haji Emon. Halo Ibu, Assalamualaikum. Suaranya boleh dinyalakan. Udah lama nggak dengar suaranya Bu Haji nih. Waalaikumsalam, Mbak Neng. Oke, sehat Ibu Haji? Alhamdulillah, sehat. Nih dari tadi Neng lihat Ibu serius banget nih dengerin Dokter Nanda. Ada yang mau ditanyain langsung nggak sama Dokter Nanda terkait informasi ini atau mau tentang konsultasi kesehatan? Enggak deh, Mbak. Iya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya sama Dokter Nanda? Kalau enggak, kita foto bareng aja ya. Kita foto bareng yuk, bersama-sama yuk. Kameranya dinyalain yuk. Coba saya melihat wajahnya ibu-ibu yang cantik-cantik nih. Ada 30 orang yang ada di sini. Sebelum kita mulai foto, lebih baiknya kita nyalain dulu kameranya. Oke, siap. Yuk kita foto bareng yuk. Oke, masih ada Bu Suparti belum nyalain kamera. Oh, udah Bu Suparti. Oke. Ibu Kalimah, Pokja 4, boleh dinyalain kameranya yuk. Kita foto bareng. Ibu Sefriani, kader RW 8. Kita foto bareng yuk. Ibu Fauzia dari kader RW 2. Kita foto bareng yuk. Oke, siap ya, standby semuanya ya. Foto yuk, kita yuk.
Oh, jangan lupa huruf L-nya. L untuk lansia. L untuk lansia. Oke, siap. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. L untuk lansia. Oke, siap. 1, 2, 3. Penyuluhan kesehatan untuk kader-kader lansia, warga lansia di wilayah Johar Baru. Semoga dokter sehat-sehat terus ya, Dok. Oke, terima kasih dokter. Dan saya juga mau berterima kasih kepada semua kader-kader lansia, warga lansia di Puskesmas Kecamatan Johar Baru, dari Tanah Tinggi, Kampung Rawa, yang telah ikut bergabung bersama di sini untuk mengikuti penyuluhan kesehatan tentang beser dan ngompol pada lansia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa berkumpul lagi bersama. Insya Allah bulan depan ada juga kegiatan Posyandu Lansia online ini. Semoga kita diberikan kesehatan ya. Oke. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bermanfaat. Sekian Posyandu Lansia online pada pagi hari ini. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Boleh.